baik teman. Selamat datang lagi teman-teman di Yong Share Channel. Kali ini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana kita mencari saham yang baik, yang berpotensi untuk naik dan aman, ya, secara fundamental aman. Oke, kita akan masuk ke listnya ini. Ini adalah beberapa tips yang pertama ya. Ini adalah beberapa perusahaan milik pemerintah BUMN di Kementerian BUMN ya, dan anak perusahaannya. Oke, dan anak perusahaannya. Ini ada beberapa, ada Adi Karya, ada Agro, ada Antam, ada Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BRI Syariah, Elsa, Garuda Indonesia, Indofarma, ya, IPCC, PCM, Jasa Marga, ya, Kimia Farma, Krakatau Steel, dan Perusahaan Gas Negara. Macam-macam, ada konstruksi, PPRO, PTBA Batubara, ya, ada semen juga, dua semen, ada Timah, telekomunikasi, ya, Wijaya Karya Bangunan, macam-macam, Wika, dan sebagainya sampai Witon. Oke. Nah, tips yang pertama adalah teman-teman pilih perusahaan atau saham yang dimiliki oleh pemerintah. Kenapa? Menurut saya di masa-masa kondisi COVID-19 ini, kondisi krisis sekarang adalah ada berpeluang, keamanannya itu adalah dia berpeluang untuk naik, dan jarang, menurut saya ya, kemungkinan untuk bangkrutnya ini perusahaan yang dimiliki pemerintah itu kecil ketimbang dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang terimbas dengan banyak hutang, ya, perusahaannya atau sahamnya itu punya banyak hutang, rasio debt equity rasionya tinggi, itu berpeluang untuk bangkrut di masa kondisi kayak sekarang. Nah, tapi saham-saham yang dimiliki oleh pemerintah ini lebih aman. Karena apa? Karena backgroundnya ini di backup oleh pemerintah sendiri, pemerintah Republik Indonesia. Separah-parahnya Garuda Indonesia tetap tidak bangkrut, ya, disupport oleh pemerintah. Itu salah satu sisi positifnya menurut saya. Oke, kita bisa lihat juga Garuda Indonesia sebenarnya pas di tahun ini nggak salah ya, yang isunya apa kemarin saya juga lupa ya, yang dibantai dengan korupsi itu di Garuda Indonesia itu sempat jatuh sekali kan. Nah, teman-teman bisa lihat nih, itu di harga bottom itu 150, sekarang udah harga 290 ya, naiknya ada hampir 100%. Nah, oke. Nah, tips yang pertama adalah pilih saham-saham yang di Kementerian BUMN, ya. Ingat, backgroundnya dia itu adalah perusahaan milik pemerintah, jadi aman menurut saya. Ya, sekali lagi ini bukan menu, teman-teman bisa analisa lagi lebih dalam, misalnya sharing dengan pengalaman aja. Terus kemudian setelah saham BUMN, tips yang kedua adalah teman-teman pakai teknik dividend hunter, ya, untuk mengambil dividennya. Kenapa? Saya ambil contoh begini. Ketika satu perusahaan saham, ya, ketika dia mau membagikan dividennya, biasanya itu sahamnya akan bergerak naik, karena para trader dan dividend hunter dia akan masuk ke bursa untuk beli saham ini dan mengambil dividennya dan dia keluar, ya. Contoh yang paling sering itu adalah saham BJTM, ya, BJTM, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Nah, ini sering seperti itu. Biasanya dia di bulan-bulan Juni Juli ya biasanya, dia naik kemudian turun lagi. Bisa lihat situ lah ya, pokoknya dia habis bagi dividen dia bisa jatuh lagi gitu ya. Saham ini adalah saham yang sering diincar oleh dividend hunter. Kenapa? Karena dividennya besar. Oke, ya.
Jadi saham yang akan membagikan dividen biasanya akan bergerak naik positif. Karena dividen itu biasanya itu bisa sampai 5%, bahkan ada yang sampai 15%, ada yang 10%, tergantung dia rasio pembagiannya dia. Oke, dividen yieldnya DIY. Nah, saya ambil contoh gini. Ini ada saham BUMN, saya pilih ADI, misalnya Adikarya. Oke, saya lihat di fundamentalnya masih murah, PBV-nya masih murah. Kemudian saya masuk. Ya, ini saya coba buka ADI. Adikarya. Nah, saya lihat sini, saya cek dulu. Ya, screening sebentar. Market cap-nya 2,3 T. Sales-nya aja udah melebihi market cap dia. Penjualan dia, omset dia itu 3 triliun, 3 T, melebihi market cap dia. Oke. Equity dia 5,6 T, lebih besar daripada market cap, otomatis dia lebih murah PBV-nya. Ya, sekarang PBV dia di harga 690 ini adalah 0,42. Ya. PI-nya masih tinggi, 41 kali. Oke. Nah, kita lihat. Teman-teman harus pahami adalah sebagian besar perusahaan BUMN ini akan membagikan dividen tiap tahunnya. Biasanya dia lebih sering membagikan dividen tiap tahun. Ada beberapa yang tidak, ada, tapi sebagian besar bagi. Kenapa begitu? Karena background mereka itu adalah milik pemerintah, dan pemerintah itu membutuhkan income. Ya, kita sebut aja gaji lah. Nah, gajinya ini dari mana sih pemerintah Indonesia dapat? Dari dividen. Ya, kita cek ADI. ADI ini tiap tahun bagi dividen. 2015, 16, 17, 18, 19 dia membagi. Otomatis ketika dia membagi dividen, ya, dan sebagian besar 51% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, otomatis dividen itu terserap ke pemerintah sendiri gitu. Otomatis ini hal yang baik menurut saya, karena saham ini akan bergerak naik gitu. Contoh hampir semuanya teman-teman di sini bagi dividen. Kita cek Elsa ya. Elsa bagi dividen ya. Elsa dimiliki oleh Pertamina. Pertamina ini adalah punya pemerintah, ya, 41%. Nah, 2019 dia bagi 9,4 rupiah tiap tahun bagi. Oke, pasti dia bagi dividen tahun ini juga. Gitu, tinggal tunggu aja kapan dia mau baginya. Belum ada RUPS nih. Elsa masih murah juga ya. ROE-nya bagus, ROE-nya 5,9. Wow. Nanti hampir menyentuh angka normal lagi dia. Oke teman-teman, balik lagi. Tips yang pertama adalah pilih perusahaan-perusahaan yang backgroundnya adalah punya pemerintah. Tips yang kedua adalah teman-teman masuk ketika 1 atau 2 bulan sebelum dia bagi dividen, di mana harganya adalah sedang koreksi lagi di ke bawah. Teman-teman bisa masuk di sono. Saya mencontoh begini, Adi ini, ya kan, dia kan belum bagi dividen. Saya masuk 2020, dia belum bagi dividen, saya masuk. Ya, di sini saya masuk Adi itu di tanggal 2, saya beli ya di 30 lot ya, 384 lot ya. 384 lot saya masuk di tanggal 2, dan tanggal 4 saya jual. Saya masuk ini hari Jumat, teman-teman. Saya masuk dari Jumat. Pikiran saya itu tadinya saya mau jual ketika dia mau bagi dividen, tapi belum tahu dividennya kapan kan. Saya pikir saya mau hold ya sebulan 2 bulan lah gitu. Ternyata keuntungannya itu sudah lumayan. Oke teman-teman, jadi kita mencontoh Adi, saham Adi ya. Adi ini saya beli tanggal 2 bulan 6, Jumat kemarin saya beli.
Jumat kemarin saya beli dan saya jual hari Senin ya, tanggal 4-nya. Ya, saya beli itu 384 lot. Oke. Ya, saya masuk di harga 520 per lembarnya. Oke. Kemudian saya jual di angka 620. Ya, saya masuk 20 juta kurang lebih dan saya jual di angka 23.300.000. Oke. Nah, ini gain loss itu saya dapat keuntungan 3.700.000 ya. Saya beli 520, saya jual 620, kurang lebih 90%. Hanya dalam tempo 3 hari lah, 2 hari lah sebenarnya, Jumat sama Senin. Nah, ini saya lagi beruntung lah. Saya lagi beruntung, saya beli saham Adi ini. Tadinya saya mau hold sampai RUPS dia ketika dia mau bagi dividen, tapi rupanya dia sudah naik duluan, akhirnya saya jual. Ya, ini juga didorong dengan sentimen positif new normal ya yang ada di Jakarta. Nah, oke, itu contohnya. Teman-teman bisa juga kayak IPCC. IPCC ini juga bergerak naik nih banyak hari ini, 10%. Ya. Gitu. Dan bisa juga kalau teman-teman nggak mengejar dividen hunter, nggak mengejar dividennya, teman-teman bisa masuk aja yang lagi murah, misalnya BNI lagi murah, beli aja, teman-teman hold. Teman-teman lihat di sini dia harga normal dia turun dari angka 7.000 kan, 7.000 turun ke 3.100, sekarang masih di angka 4.800. Kalau dia berbalik lagi ke angka 7.000 aja, dia udah berapa persen ya, bisa hold secara long term. Dan dia PBV-nya juga masih murah, masih 0,84 ya, blue chip yang sangat murah ini menurut saya. Oke. Nah, kalau teman-teman trading atau invest di beberapa perusahaan BUMN ini lebih aman, enak tidur lah bahasanya ya. Contoh ini BRI saya ada beli juga, saya udah beli tanggal 11 Mei saya beli ya, 99 juta saya beli, dan saya masuk di angka 3820. Ketika saya masuk itu besokannya langsung turun sampai ke 3.300 ya. Portofolio saya merah, tapi saya tidak menjual karena saya yakin dia akan naik terus, dan didukung dengan keamanan bahwa dia ini adalah milik pemerintah dan pemerintah nggak bakal bangkrut kan, begitu. Walaupun banknya bermasalah juga pemerintah pasti kucurin bantuan. Nah, kemudian saya jual hari ini BNI di harga 4810 ya, dengan total penjualan 125 juta. Saya untung kurang lebih 25 juta ya. Ini saya beli tadi mana, di BNI Mei. Nah, ini saya beli 11 Mei, sekarang belum sampai sebulan ya, sekarang masih tanggal 8, hampir sebulan. Oke, keuntungannya ya 20%-an, 25% ya kurang lebih ya, lumayan lah. Dan ini saya juga antri lagi untuk masuk, ketika saya tunggu dia ada koreksi saya akan masuk lagi. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman, ini tips dan trik dari saya, pilih saham-saham yang dengan background pemerintah, BUMN ya, lebih aman dan lebih enak tidur karena nggak bakal bangkrut perusahaannya ketimbang dengan beberapa perusahaan yang lain gitu ya. Contoh ini saya kasih contoh saham ini deh. Nah, sahamnya tidur. Oke. Atau ada ini juga energi, hari ini cukup naik banyak ya, cuma saya gimana ya, masih agak takut ya masuk, karena lihat 5 tahun terakhir ya, atau enggak tahun ini enggak, year to date-nya tidur aja, tidur bangun, tidur lagi kan, tuh tiba-tiba terbang. Nah, sangat mengerikan ya, uang kita bisa mau dibawa kemana ya. Oke teman-teman, sekilas tips dan trik dari saya. Sekilas tips dan trik dari saya. Jika teman-teman bermanfaat, boleh di
subscribe, share ya, dan kasih like, atau pengen nanya sesuatu boleh komen di bawah teman-teman, ntar saya coba menjawabnya jika saya mampu. Sekali lagi kalau teman-teman ada saran boleh komen di bawah ya, jangan lupa di sub dan like. Oke, thank you teman-teman, see you.